Hari ini gajian. Namun beberapa orang setelah gajian, mungkin keesokan harinya ataupun 10 hari ke depannya, gajiannya itu sudah habis dan tidak sempat untuk ditabung. Karena mungkin membayar kebutuhan sehari-hari ataupun self reward ataupun bayar cicilan. Sementara dalam suatu metode menabung, salah satu cara menabung yang sebenarnya di masyarakat kita telah terapkan yaitu arisan online. Nah, pengertian arisan online, kita berbicara pengertiannya. Arisan adalah sebenarnya sama seperti menabung, tapi tidak hanya sendirian kita menabung. Kita bersama orang-orang lain yang ingin menabung, mengumpulkan uang, menabung uang dalam suatu wadah. Dan di akhir periode yang telah disepakati ke seluruh orang tersebut, uangnya udah terkumpul, maka diundi siapa yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Dan yang bisa mendapatkan atau menarik uang tersebut hanya satu orang. Nah, sepertinya pengertian ini sudah umum sih, udah dimengerti mungkin dari kawan-kawan semuanya yang sedang menonton. Arisan ini dibawalah ke platform digital seperti sosial media, kayak Facebook, Instagram, ataupun WA Group. Ya, seperti yang kita tahu lah pengertian pada umumnya arisan dan online. Ya, platformnya digital online. Mengenai cara kerja arisan online, ini saya sudah himpun langkah-langkah apa saja yang bisa kalian lakukan atau kawan-kawan lakukan untuk mengikuti arisan online. Pertama itu bergabung atau kita harus mencari platform arisan online di Instagram kah, di Twitter kah, di X kah maksudnya, ataupun di sosial media lainnya. Nanti itu si platform atau si adminnya itu akan memberikan suatu rule. Apa saja yang harus kita ikuti, apa saja yang harus kita hindari selama periode arisan. Nah, nanti biasanya setiap peserta itu akan menyetorkan sejumlah uang secara berkala. Serta di akhir periode dilakukanlah pengundian yang saya sudah mention di awal tadi, menentukan siapa yang mendapatkan total uang arisan. Nah, nanti akhir periode si pemenang akan menarik uangnya secara langsung melalui platform tersebut. Nah, berbicara keuntungan arisan online, sebenarnya banyak yang kita bisa lihat keuntungannya sih. Pertama itu praktis dan efisien. Si peserta nggak perlu ketemu fisik, nggak perlu ketemu siapa adminnya, nggak perlu ketemu siapa member tidak perlu bertemu juga rekan satu arisannya. Semuanya bisa dilakukan secara online dan transparansi. Jadi semua peserta itu bisa melihat catatan setoran dan pemenang sehingga lebih adil. Terus juga akses lebih luas, peserta ini bisa juga dapat berasal dari lokasi dari berbagai lokasi maksudnya. Terus juga bisa memperluas jaringan sosial. Nah, itu kata ChatGPT. Nah, berbicara mengenai risiko, nah kita berbicara ke dampak negatifnya nih terhadap arisan online. Jika keuntungannya adalah peserta tidak bertemu fisik, artinya adalah peserta kemungkinan tidak tahu bentuk muka ataupun suara dari si admin arisan online ataupun rekan satu arisan, kecuali mungkin profil picture-nya si member atau si admin platformnya dipasang mereka. Nah, itu mungkin tahu, atau mungkin bisa jadi juga mereka pasang gambar profil yang palsu, bisa jadi. Nah, berbicara mengenai risiko, tentu saja yang pertama itu adalah penipuan. Pastikan memilih platform yang terpercaya untuk menghindari penipuan. Kita harus mencari yang amanah. Kita harus lihat jejak
jejak batch arisan sebelumnya, apakah berhasil ataukah banyak komplain. Terus yang kedua ini ketidakpastian, karena tidak semua arisan online ini dikelola dengan baik, jadi penting untuk meneliti sebelum bergabung. Nah, memang arisan online ini adalah cara paling cepat kita mendapatkan uang yang banyak dengan effort yang minim lah. Karena kan kita biasanya menyetor atau menabung itu misalnya dalam 10 hari kita menabung 10.000 kali 10 hari itu 100.000 total uang yang kita kumpulkan nih, misalnya di suatu bank ataupun e-wallet. Nah, kalau kita punya rekan-rekan satu arisan, total sama kita nih adalah 10 orang dikali 100.000, maka kita bisa menarik total uang arisan itu 1 juta dalam 10 hari. Nah gitu. Soalnya cara kerja sama kayak menabung, tapi memang waktunya lebih hemat. Lebih cepat lah kita mendapatkan hasilnya. Ya itu risikonya penipuan, ketidakpastian. Sebenarnya kalau kalian cek di berita ataupun di Google, kalian ketik di situ penipuan arisan online, sebenarnya banyak kasus ataupun banyak korban banyak korban dari arisan online ini. Entah mungkin platformnya itu menipu, tidak amanah, terus bodong, terus membawa lari uang para membernya. Ya banyak sih. Ini kalau kalian lihat di layar, ini katanya di sini makan banyak korban, begini ciri-ciri jebakan arisan bodong. Ini artikel dari OJK, terus juga ada video juga di YouTube nih, di Kompas TV. Selebgram di Lombok, pelaku penipuan berkedok arisan, penipuan arisan online bodong. Ini modus penipuan tertipu arisan online bodong. Nah, memang hati-hati dalam memilih platform arisan online. Harus teliti, harus harus waspada juga, dan melihat apakah mereka ini terpercaya, melihat track recordnya ataupun testimoni dari batch arisan online tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Karena kalau saya lihat itu di Instagram itu arisan online biasanya tidak dilakukan dalam satu batch saja. Ada beberapa batch yang telah mereka laksanakan arisan online-nya, dan ada yang berhasil, ataupun ada juga yang pertengahan sedang proses arisan gitu. Nah, dari yang saya himpun tips bergabung dari arisan online, berikut beberapa tips sebelum bergabung dengan arisan online. Yang pertama katanya cek reputasi platform. Nah, cari tahu apakah platform tersebut terpercaya, amanah, terpercaya, sekali lagi, nah 2 kali itu terpercaya. Nah, baca syarat dan ketentuan, pahami semua aturan berlaku. Nah, ikro, baca syarat dan ketentuan. Nah, ini yang ketiga katanya tanya pada peserta lain atau rekan satu arisan ataupun alumnus peserta sebelumnya di batch sebelumnya yang pernah ikut arisan. Nah, hindari peserta ataupun alumnus peserta yang di endorse dari platformnya. Maksudnya yang ngerti lah ya, karena nanti dia ngasih informasi yang baik-baik, khawatirnya itu menipu ataupun tidak realistis lah. Jadi saran saya tidak hanya menanyakan ke seseorang, tidak hanya menanyakan satu orang aja, tapi coba tanya mungkin beberapa orang, lebih dari dua orang ataupun 3 orang. Ini asumsi saya saja, tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Poin utama ketika kita masuk atau join ke dalam arisan online itu, menurut saya pribadi itu kita harus mengetahui syarat, rule
ataupun ketentuan dari platform tersebut. Saya akan ngasih suatu contoh mengenai rule ataupun syarat dan ketentuan arisan online. Nah, saya coba baca ya teks demi teks. Dan ini sebenarnya bukan saya screenshot dari platform arisan online yang ada di IG, tapi ini saya coba copy paste apa yang ada di platform IG tersebut ke Canva atau ke kanvas lain lah, supaya nggak terlihat nih siapa username-nya atau siapa membernya, biar tersamarkan. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, selain melihat berapa yang kalian dapatkan di akhir periode, atau mungkin nama kalian muncul atau giliran kalian mendapatkan total uang arisannya, kan dibilangnya ini kloter sekian. Kloter ini batch yang saya bilang tadi, dapat 800.000 to get 800.000 dalam 6 hari. Bayar per hari 10.000. Setor 60.000 per 6 hari, betul ya. Satu hari itu 10.000, 6 hari itu artinya kalau dalam hari kita nyetor totalnya 60.000. Keep no more no cancel. Nah, nggak ada apa namanya, nggak boleh cancel, nggak boleh batalin kalau kita udah join. Nah, di sini ada 16 member dan ownernya ikut dalam kloternya. Di 16 member ini artinya kalau satu periode itu ia bilang adalah 6 hari, 6 hari kita dapat get 800.000, artinya kalau dia 16 member ada 16 periode, artinya kita ada 16 kali itu menyetor ke platformnya itu sebanyak 60.000. Kalau kita menabung sendirian, yang kita dapatkan itu sebesar uang tabungan kita itu sebesar 960.000. Di sini dia ngasih tahu dalam 6 hari itu getnya itu 800.000 nih setiap periodenya, tiap membernya ketika mereka dapat. Nah, 960.000 itu kalau dikurang dengan 800.000 itu totalnya ada 160.000. Ya kan, 160.000. Pertanyaannya, kemanakah 160.000 ini? Nah, 160.000 itu asumsi saya itu diambil si owner. Nah, di sini kalau kalian lihat atau kawan-kawan lihat dalam sudut pandang bisnis yang sangat menguntungkan, dalam satu periode itu kita mendapatkan 800.000. Misalnya member A itu dapat 800.000, member B dapat 800.000. Di periode pertama 160.000 ini masuk uangnya ke si owner, ya kan? Itu periode selanjutnya si member B dapat 800.000, 160.000 nya itu dapat lagi si ownernya ini. Artinya dalam 2 periode saja si owner ini mendapatkan uang 320.000. Bayangkan kalau dia mendapatkan uang semua uangnya itu dalam seluruhan periode arisan. Berarti 160.000 itu dikali berapa ya? Dikali 16. Kalau dalam kalkulator ini dia mendapatkan keuntungan 2.560.000 gitu. Lumayan menguntungkan ya. Memang ini suatu bisnis juga. Ini juga menjawab statement saya tadi. Udah gajian, besoknya atau 10 hari ke depannya uang kita sudah tidak ada karena bayar kebutuhan. Menjadi owner arisan online mungkin adalah salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan menurut asumsi saya. Nah, sebenarnya apakah boleh-boleh saja? Boleh-boleh saja apa yang dilakukan si owner menurut saya ya. Namun yang perlu rekan-rekan tahu, kawan-kawan tahu, sebagai member itu sebagai calon member ataupun sebagai orang yang ingin mengikuti arisan online perlu menelisik atau mencari lebih dalam apakah syarat dan ketentuan yang mereka berikan itu sesuai dengan kemampuan kita.
Apakah kita mampu dan kita tahu apa yang mereka pungut dalam arisan online tersebut, dalam suatu kloter, dalam satu kloter tersebut. Apa ini pungut, berapa adminnya. Kadang ada yang satu platform itu nyebutin adminnya 50.000 setoran awal. Setiap membernya itu ada disebutin. Kadang ada juga yang seperti yang saya kasih tadi, tidak tidak eksplisit berapa setorannya, berapa yang harus diambil. Mungkin entah harus kita tanya dulu atau bagaimana. Nah, ini menurut saya ya. Koreksi kalau salah, silakan komentar di bawah. Kalau asumsi yang saya sebutkan tadi ada yang keliru, saya mohon maaf. Mungkin kalau kalian udah tahu dan sudah mengerti itu, ya memang fair play juga mengenai hal tersebut. Karena kita ingin uangnya lebih cepat kita dapatkan, uang sebanyak 800.000 dalam satu periode. Kita tidak butuh effort berhari-hari untuk mengumpulkan 800.000 dengan kita menabung hanya 60.000. Ya, efisiensi waktu cepat, dan menurut saya sih sah-sah saja asalkan kita sama-sama tahu maksudnya si ownernya tahu, membernya tahu bahwa ada pungutan di situ, syarat dan ketentuannya sama-sama mengerti, saling mengerti apa saja kelebihan dan keuntungannya, mengerti apa saja larangan yang owner sebutkan, apa saja keuntungan yang disebutkan owner. Nah, itu baru bebas lah, dimana rekan-rekan ingin menentukan apakah join arisan online atau mungkin lebih prefer atau lebih nyaman untuk menabung sendiri. Walaupun sebenarnya kalau nabung sendiri memang ini kan waktunya panjang untuk mendapatkan uang segitu banyaknya dibandingkan arisan online. Nah, sebenarnya itu aja yang ingin saya sampaikan dalam asumsi arisan online ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan memang arisan online ini sama layaknya menabung, tapi tidak hanya sendirian, dan kita harus serta perlunya menelisik lebih jauh apa saja syarat dan ketentuannya. Serta kalau kalian ingin uang tambahan, menjadi owner atau menjadi admin arisan online, itu menurut saya sangat menguntungkan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.